Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tag-tag yang digunakan dalam pembuatan website dan beberapa pengetahuan tambahan tentang website. Terdapat beberapa ketentuan dari pembuatan sebuah halaman website. Dalam sebuah website akan memiliki lebih dari satu file. Lalu bagaimana server mengetahui file mana yang akan diakses begitu kita memasukkan URL pada browser? Jawabannya adalah setiap dari HTTP server yang kita akses akan memiliki sebuah file bernama index apapun extension dari file tersebut. Extension tersebut dapat berupa PHP, ASP, JSP, atau HTML. File index tersebut yang akan diakses oleh server secara default jika kita memasukkan URL pada browser. Hampir seluruh tag yang didefinisikan akan memiliki atribut. Jika digambarkan dalam dunia nyata dengan contoh kasus adalah manusia, maka atribut yang dapat diberikan kepada manusia adalah nama depan, nama belakang, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Masing-masing tag dalam HTML akan memiliki atribut yang berbeda, namun juga ada beberapa yang memiliki atribut yang sama. Masing-masing atribut yang dituliskan dalam halaman web akan memiliki value. Sebagai contoh, saya akan menggunakan tag meta yang telah kita buat pada minggu yang lalu. Tag meta yang kita definisikan memiliki property name dan content. Property name akan memiliki value author, dan property content akan memiliki value robitan. Seperti yang telah disampaikan pada video sebelumnya, meta tag menyimpan data atau informasi yang tidak ditampilkan pada halaman web. Video sebelumnya hanya menyimpan data pembuat dari web tersebut, dan kali ini kita akan menambahkan beberapa meta name yang sering digunakan. Meta char set berfungsi menginformasikan encoding karakter yang digunakan pada halaman web. Meta viewport berfungsi agar website yang dibuat dapat terlihat lebih baik pada semua device. Meta viewport ini akan digunakan bersamaan dengan CSS Media Query. Meta description berfungsi menginformasikan summary dari web yang dibuat. Meta keyword berfungsi mendefinisikan kata kunci yang dapat ditemukan oleh mesin pencarian. Sekarang kita akan membuat agar title web tidak hanya berisi teks saja, namun juga memiliki sebuah gambar. Gambar yang biasa diletakkan pada title dari sebuah web akan berbentuk sebuah icon dengan ukuran 16 pixel. Pada proyek yang sedang kita kerjakan, saya akan membuat sebuah folder yaitu assets dan meletakkan source icon pada folder tersebut. Sebuah halaman web biasa tersusun menjadi beberapa bagian, yaitu header, navigasi, konten, dan footer. Kita dapat menggunakan tag-tag HTML yang telah ditetapkan untuk membuat bagian-bagian tersebut. Untuk header, kita dapat menggunakan tag header. Navigasi dapat menggunakan tag nav, konten dapat menggunakan tag main, footer dapat menggunakan tag footer. Jika file ini saya buka dengan browser, maka tidak hanya terlihat tulisan header sampai footer yang dituliskan di antara masing-masing tag tersebut. Tidak terjadi perubahan yang signifikan karena fungsi dari tag-tag ini adalah hanya menentukan bagian mana yang menjadi header, navigasi, dan isi dari halaman web, dan juga footer itu sendiri. Dalam sebuah website tidak hanya berisi teks saja, namun juga gambar.
Gambar akan mempermudah penjelasan yang ditampilkan dari sebuah website. Biasanya, folder tempat penyimpanan gambar akan dibuat terpisah dari halaman HTML. Untuk itu, kita akan membuat sebuah folder pada proyek yang sedang kita kerjakan dengan nama Assets. Saya akan memasukkan salah satu gambar ke dalam halaman tersebut. Cara untuk melakukan load pada gambar adalah menggunakan tag img. Tag img ini tidak memiliki tag penutup. Atribut yang wajib diisi pada saat kita membuat tag img adalah src dan alt. Atribut src menunjukkan path dari gambar yang akan di-load, sedangkan atribut alt adalah teks yang dimunculkan ketika gambar tidak berhasil di-load. Berikut adalah contoh dari kode programnya. Selain daripada atribut alt dan src, kita juga dapat menggunakan atribut lain dalam tag img yaitu height dan width. Atribut lain yang biasa dituliskan dalam tag ini adalah title. Tag ini berfungsi menampilkan tooltip teks jika Anda melakukan hover pada gambar yang dimaksud. Hyperlink merupakan jembatan antara halaman web yang satu dengan halaman web yang lain. Namun, fungsi hyperlink tidak terbatas hanya antara halaman web saja, namun bisa juga dengan tag-tag yang ada pada website yang sedang ditampilkan atau dengan file. Hyperlink dibuat dengan menggunakan tag A. Tag ini memiliki tag pembuka dan penutup. Anda dapat meletakkan teks di antara tag pembuka dan tag penutup ini. Atribut yang penting dari hyperlink adalah href, target, dan title. Href berfungsi menginformasikan file atau alamat URL yang akan dituju jika file tersebut ditekan. Atribut target menentukan kemana halaman web tersebut akan dibuka. Value yang umum dari atribut target ini adalah underscore top yang adalah default dan underscore blank yang akan membuka window atau tab baru. Jika kita tidak mendefinisikan atribut target, maka yang otomatis digunakan adalah underscore top. Dalam sebuah halaman web, seringkali kita menemukan ada sebuah link atau tombol yang jika ditekan akan melakukan roll tampilan website ke bagian tertentu. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan hyperlink intrapage dengan cara: pertama, buat identitas dengan menggunakan atribut ID pada tag yang ingin Anda tuju jika hyperlink tersebut ditekan. Kedua, buat link dengan menambahkan tanda pagar dan tuliskan nama ID yang dituju pada hyperlink tersebut. Hyperlink jenis ini berfungsi membuka aplikasi mail jika ditekan. Anda akan dibawa menuju ke halaman pembuatan atau compose email dengan beberapa value yang sudah diberikan. Mari kita lihat contoh berikut.
Kita juga dapat menggunakan gambar sebagai sebuah hyperlink dengan cara membungkus tag IMG dalam tag A. Copy sebuah gambar ke dalam folder assets pada proyek Anda dan perhatikan contoh program berikut. Image map merupakan sebuah tag yang membagi gambar menjadi bagian atau region kecil yang dapat diklik. Region dapat berupa rectangle, circle, atau polygon. Tag yang digunakan dalam image map adalah map. Tag ini memiliki tag pembuka dan penutup. Atribut yang digunakan dalam image map ini adalah name. Image map tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan gambar yang kita berikan atribut useMap dengan tambahan tanda pagar. Selain gambar, kita juga perlu mendefinisikan area dalam gambar yang dapat diklik. Usai mendefinisikan area, kita dapat menggunakan tag area. Tag ini juga memiliki tag pembuka dan penutup. Area memiliki beberapa atribut yang akan digunakan, yaitu shape, chords, alt, dan href. Shape digunakan untuk menentukan tipe dari area yang digunakan. Atribut shape memiliki 4 buah value, yaitu default, rect, circle, dan poly. Default akan mendefinisikan seluruh region. Value rect akan mendefinisikan region berbentuk kotak. Value circle akan mendefinisikan area berbentuk lingkaran. Value poly akan mendefinisikan polygonal region. Atribut chords akan berbeda untuk masing-masing shape yang didefinisikan. Untuk shape dengan jenis rect, atribut chords akan berisi x0, y0, x1, y1, di mana x0, y0 adalah koordinat titik kiri atas dari area tersebut. Sedangkan x1, y1 merupakan koordinat titik kanan bawah dari area kotak. Atribut alt dan href berfungsi sama seperti penggunaannya pada tag img. Atribut chords untuk shape dengan value circle akan berisi 3 angka, yaitu x0, y0, r, di mana x0, y0 adalah koordinat titik pusat lingkaran, sedangkan r adalah radius atau jari-jari lingkaran tersebut. Atribut chords untuk shape dengan value poly akan berisi koordinat-koordinat di mana poligon tersebut akan dibuat dari x0, y0, x1, y1 sampai dengan xn, yn. Untuk dapat mengetahui koordinat-koordinat tersebut dengan baik, kita dapat menggunakan software Paint yang sudah termasuk dalam sistem operasi Windows.
Hyperlink juga dapat kita gunakan untuk melakukan navigasi antara halaman yang kita buat dalam internal proyek kita. Saya akan mendemokan dengan membuat sebuah file HTML baru yang saya beri nama second.html. Second.html dapat kita buka melalui index.html dengan menyebutkan nama file tersebut di atribut href pada tag A yang dibuat. Div merupakan sebuah tag yang mendefinisikan divisi atau section pada dokumen HTML. Div ini biasa digunakan untuk block container untuk elemen HTML yang lain, sehingga dapat diformat dengan menggunakan CSS class. Untuk mendefinisikan div, kita dapat menggunakan tag div. TextSpan berfungsi sebagai inline container yang dapat digunakan untuk memformat konten yang berada di dalam tag ini. Formatting konten akan dilakukan dengan CSS. Agar kita dapat melihat hasil dari span ini, saya akan memberikan contoh dengan CSS yang sederhana. CSS yang nanti kita gunakan adalah CSS untuk memberikan warna latar belakang. Untuk dapat menggunakan CSS, kita dapat menggunakan atribut style, kemudian memasukkan value yang kita perlukan. iframe berfungsi untuk menampilkan sebuah frame yang digunakan untuk menampilkan isi dari halaman web yang lain pada halaman web yang sedang ditampilkan. Untuk menggunakan iframe, kita dapat menggunakan tag iframe. Atribut penting yang menjadi bagian dari iframe adalah src, di mana src adalah atribut yang menunjukkan halaman web yang akan ditempelkan. Beberapa buah website telah memberikan hak akses untuk mengembed halaman-halaman yang mereka miliki. Saya akan mencontohkan dengan sebuah video pada channel ini. Sekian video mengenai penggunaan tag HTML dalam perancangan sebuah website. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar dapat bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain.